Halo teman-teman semua, kembali lagi di Futuristic Dev. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semua apa saja komen-komen Linux yang wajib teman-teman ketahui, terutama untuk teman-teman yang baru coba-coba Linux atau sedang menggunakan Linux ya sekarang, tapi belum mengetahui gimana sih cara menggunakan terminalnya gitu. Jadi teman-teman ada beberapa komen Linux yang teman-teman harus benar-benar tahu ya gimana cara menggunakannya. Nah, jadi untuk komen yang pertama, itu teman-teman harus tahu bagaimana cara membuat direktori, yaitu dengan menggunakan mkdir. Nama direktorinya apa? Misalnya tes1, gitu teman-teman. Kemudian, misalnya teman-teman ingin membuat folder lebih dari satu, bisa menggunakan mkdir tes2, tes3, misalnya. Kemudian, kita sudah membuat 3 direktori nih, tapi gimana cara melihatnya? Teman-teman bisa menggunakan perintah ls. Nah, di sini teman-teman bisa melihat direktori apa saja yang ada di dalam folder ini. Itu ada tes1, tes2, tes3. Kemudian, misalnya teman-teman ingin melihat folder private di folder sekarang. Gitu. Gimana caranya? Nah, sebelum kita melihat, pastinya kita harus memastikan bahwa di folder tersebut ada folder private-nya. Nah, kita buat dulu ya untuk contoh. Jadi di sini saya akan buat mkdir dot test private gitu. Nah, jadi di Linux itu ada tanda titik di depan nama foldernya, itu artinya dia folder private gitu ya teman-teman. Atau hidden folder. Kita enter. Nah, kemudian kalau kita ls biasa, ini nggak akan muncul teman-teman. Jadi gimana cara memunculkannya? Kita bisa menggunakan ls-a. Ini ada kan test private gitu. Kemudian ls-a itu apa sih teman-teman? Jadi untuk mengetahuinya, teman-teman di semua komen Linux, teman-teman bisa melakukan ini, yaitu ls min help. Jadi perintahnya apa, ditambahin min help. Ini untuk mengetahui apa aja sih yang ada di suatu komen gitu ya teman-teman. Nah, kita enter di sini kita mengetahui bahwa a min a artinya adalah mengecuali mengecualikan ya. Maaf, termasuk juga dengan eh, nama folder atau nama file yang diawali dengan tanda titik gitu. Nah, kemudian misalnya teman-teman ingin membuat suatu file untuk dummy ya, untuk tes-tes saja, itu teman-teman bisa menggunakan perintah touch. Nama filenya apa? Misalnya testfile.txt. Kalau di enter, kita coba ls, maka di sini ada testfile.txt gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara membersihkan terminalnya gitu ya? Di sini kan banyak tampilan-tampilan yang mungkin kita udah nggak butuhkan lagi. Kita bisa menggunakan perintah clear. Nah, di sini hilang, jadi bersih lagi ya teman-teman. Kemudian teman-teman misalnya ingin mengetahui bagaimana sih cara melihat kita sedang berada di lokasi apa gitu. Lokasinya di mana foldernya. Kita bisa menggunakan perintah pwd. Di sini kita tahu bahwasanya kita sedang berada di folder home, di dalam folder futuristic dev, di dalam folder command Linux, teman-teman. Oke, selanjutnya apa yang perlu teman-teman ketahui, yaitu perintah gimana caranya memindahkan file dan melakukan copy file dan cut file ya. Mungkin lebih familiar seperti itu. Jadi kita contohnya seperti ini. Misalnya, kita ingin memindahkan test file.txt masuk ke dalam tes1. Itu gimana sih caranya? Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan cara menggunakan cp atau copy nama file yang kita ingin pindah, test file.txt, pindah ke dalam folder tes1. Enter. Nah, kalau kita ls tes1 ya. Nah, ada nih filenya. Misalkan saya tidak ingin hanya melakukan copy saja, tapi saya ingin mengcopy atau melakukan move ya, lebih tepatnya melakukan move gitu ya, test file ini ke dalam folder test2 misalnya.
Tapi saya nggak ingin melakukan copy. Kalau copy kan menduplikat, ya. Ini diduplikat ke tes 1. Tapi saya ingin file ini, saya ingin pindah ke tes 2, ingin dipindah gitu misalnya. Kita bisa menggunakan eh, komen yang namanya move atau mv. Test file, pindahkan ke tes 2. Nah, kalau kita ls, ini nggak ada lagi test file. Kalau sebelumnya ada kan, test file. Nah, kalau kita ls tes 2, ada filenya. Itu. Untuk move ini untuk memindahkan file. Kalau untuk melakukan copy itu menggunakan cp gitu teman-teman. Oke, selanjutnya misalnya teman-teman itu mau nih gimana caranya melakukan zip gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin melakukan zip di tes 1. Tes 1 kita tahu bahwa tes 1 itu punya file yang namanya test file juga ya, tes 1. Benar, ada test file juga. Nah, misalnya folder ini ingin kita zip. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman itu perlu namanya library zip. Sorry, ya benar sih. Eh, aplikasi zip. Caranya bagaimana? Kalau untuk di Ubuntu itu teman-teman bisa menggunakan perintah ini, apt install zip. Atau di Arch Linux yang menggunakan pacman itu bisa sudo pacman -s zip, itu juga bisa. Jadi sesuaikan dengan distro yang teman-teman gunakan gitu. Karena kebetulan saya udah install, jadi teman-teman bisa install dulu bagi yang belum ada. Jadi saya akan coba melakukan zip. Bagaimana cara zipnya? Zipnya adalah kita menjalankan fungsi zip -r. -r artinya rekursif ya, rekursif. Jadi dia akan melakukan zip dari yang paling atas, maksudnya dari folder tes 1 ini sampai ke dalam-dalamnya. Kalau tanpa -r, ini biasanya untuk nge-zip file aja. Jadi hanya spesifik untuk satu file. Tapi kalau kita nge-zip sebuah folder itu wajib menambahkan -r agar semua file yang ada di dalam folder itu terzip gitu ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan nama zipnya apa? Misalnya contoh.zip gitu ya. Diakhiri dengan .zip. Kemudian folder atau file apa yang ingin kita zip? Misalnya tes 1. Kalau kita enter, nah di sini dia akan melakukan zip foldernya, kemudian melakukan zip juga test filenya. Kalau kita ls, contoh.zip gitu. Nah, sebelum kita ekstrak, nah teman-teman pasti kalau udah di zip pasti butuh cara ekstraknya ya. Jadi karena kita melakukan zip di tes 1, maka tes 1 ini kan saya hapus dulu agar tidak tertimpa gitu ya maksudnya. Sekarang kita belajar komen untuk remove file maupun remove folder. Kalau untuk remove file itu menggunakan rm nama file.txt misalnya. Tapi kalau teman-teman ingin melakukan remove untuk foldernya, itu teman-teman wajib menambahkan -r. rm -r artinya rekursif, semua file yang ada di dalam folder itu akan dihapus juga. Jadi kalau tanpa -r nanti akan muncul peringatan error dan sebagainya. Misalnya kita ingin menghapus tes 1 gitu ya. Kalau kita ls, tes 1-nya hilang. Nah, sekarang kita akan melakukan unzip di bagian contoh.zip. Caranya bagaimana? Kita ketikkan unzip contoh.zip. Nah, sudah diekstrak ya. Kemudian kita akan coba klik ls, enter, ketik ls. Ini ada tes 1. Sekarang muncul lagi. Tuh teman-teman. Kalau kita lihat tes 1, ada. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengubah permission. Nah, kita akan melihat dulu permissionnya ini apa aja sih yang ada di dalam folder ini. Caranya dengan mengetikkan ls-a. Maaf, tambahin ll lagi. Nah, ls-al itu akan memberikan output seperti ini. Jadi,
Dia akan memberikan output ini ada terdiri dari di 3 bagian ya, yaitu kita coba membedah yang bagian contoh.zip. Di sini ada R, kemudian di sini ada R, dan di sini ada RW. Artinya apa? Artinya begini, RW 3 digit ini artinya adalah pemilik dari file ini, pembuat atau ownernya itu sendiri, itu bisa membaca dan menulis, gitu. Read dan write. Kemudian untuk grup itu bisa membaca, dan untuk orang lain yang bukan pemilik dan bukan grup itu bisa membaca. Kalau yang bagian bawah ini, kalau X itu artinya execute, jadi bisa menjalankan. Nah, jadi teman-teman, kalau melihat ada huruf D di depan, itu artinya adalah directory. Jadi sebuah folder seperti itu. Kalau sebuah file itu tidak ada D-nya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat touch test file.txt gitu, kita ls min-al. Di sini kalau untuk file ini ya, ini pasti tidak ada D-nya. Itu kalau untuk file. Begitu teman-teman. Misalnya saya ingin mengubah untuk file ini, itu permissionnya adalah dia bisa membaca, maaf, maksudnya untuk file ini itu bisa semuanya. Maksudnya dari segi owner bisa merubah, bisa membaca, bisa mengexecute, termasuk juga group, termasuk juga owner. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk ke bagian cara mengubah permission di Linux ya. Jadi pertama kita akan coba membuat suatu file yang bernama test file text. Nah di sini kalau kita ls ada ya test file.txt. Pertama kita lihat dulu ada permissionnya itu seperti apa ya. Untuk sekarang kita bisa menggunakan ls min-al, sorry. Test file itu bisa untuk owner bisa read dan write, dan grup dan lainnya itu cuma bisa membaca saja. Tapi saya ingin mengubah bisa melakukan semuanya. Artinya dari sisi owner dia bisa read, write, dan execute. Untuk yang grup dan lainnya itu juga bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan chmod 777, nama filenya test file atau folder test file misalnya. Kalau kita ls min-al, nah dia bisa melakukan semuanya, bisa read, write, execute untuk pemilik, kemudian grup dan lainnya juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi arti 77 ini sebenarnya memiliki arti ya, tapi karena ini pembahasannya cukup panjang, mungkin akan kita bahas di lain video. Tapi pada umumnya untuk file itu biasanya menggunakan 644. 644. 644 itu apa? Kita coba ls min-al. Jadi pemilik itu bisa read dan write, sisanya cuma bisa membaca aja. Biasanya untuk file seperti itu. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Dan mungkin ada video selanjutnya yang mengenai Linux comment yang lebih advance gitu ya. Tapi untuk kebutuhan minimum untuk teman-teman ketahui adalah beberapa yang tadi ya. Jadi yang telah saya sampaikan itu adalah komen-komen Linux yang teman-teman wajib ketahui. Jadi jika teman-teman udah bisa menguasai dari semua komen yang sebelumnya saya jelaskan, teman-teman sudah bisa menggunakan terminal Linux setidaknya untuk pelan ya. Dan ditunggu next videonya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe teman-teman.